Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar pendidikan lingkungan hidup tentang lingkungan sekolah yang indah. Wah, kalian sudah pembelajaran tatap muka terbatas, bukan? Gimana nih rasanya? Masuk kembali ke sekolah, menginjakkan kaki kembali ke sekolah setelah sekian lama kalian bersekolah dari rumah. Pasti surprise banget, amazing, mungkin ya nano-nano lah rasanya. Nah, apakah kalian melihat perubahan yang ada di lingkungan sekolah kalian? Apakah masih indah? Atau tambah indah? Atau malah terjadi kurang indah? Nah, kita akan mengupas bersama di materi kali ini seperti apa sih lingkungan yang indah. Anak-anak, ternyata lingkungan sekolah yang indah itu lingkungan sekolah yang juga salah satu faktornya adalah memiliki banyak tanaman. Wah, ada 3 kategori tanaman yang ada di lingkungan sekolah yang indah. Di antaranya adalah tanaman hias, tanaman pelindung, dan tanaman produktif. Anak-anak, ternyata tanaman hias dibedakan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah tanaman hias air, tanaman taman bunga, pergola, pagar dan pembatas, serta ground cover. Kita kupas satu-satu yuk. Tanaman hias air tentunya tanaman yang bersifat hidrofit. Contohnya seperti kiambang dan teratai putih. Tanaman taman bunga tentu banyak sekali ya, kalian pasti bisa menyebutkan seperti mawar, anggrek, anyelir, atau tanaman bunga yang biasanya ditaruh di dalam pot, ditanam di dalam pot. Misalnya seperti suplir, anthurium, adenium. Nah, lalu bagaimana dengan pergola? Pergola itu adalah tanaman pembatas atau peneduh halaman. Contohnya seperti alamanda dan bunga corong. Nah, ada lagi nih kategori yang keempat dan kelima. Yang keempat itu adalah kelompok tanaman hias, pagar, dan pembatas. Biasanya kita sebut dengan tanaman pagar hidup. Contohnya seperti lidah mertua, puring, begonia. Nah, berdasarkan penempatannya, tanaman hias dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tanaman hias indoor atau tanaman hias dalam ruangan, dan yang kedua, kelompok tanaman hias outdoor atau tanaman hias luar ruangan. Indoor berarti tanaman itu bisa ditempatkan di tempat yang teduh sampai setengah teduh. Sedangkan kalau tanaman hias outdoor, artinya tanaman itu membutuhkan pencahayaan matahari, sinar matahari yang cukup. Yang kelima adalah tanaman hias kelompok ground cover. Contohnya seperti lili paris, krokot, suruni rambat. Seperti namanya, ground cover penutup tanah. Artinya tanaman hias ini adalah tanaman yang fungsinya untuk menutupi tanah lapang, misalnya seperti rerumputan yang menutupi tanah lapang yang luas. Contohnya kalau tanaman hias indoor seperti rezeki, lidah mertua, suplir. Sedangkan tanaman hias outdoor seperti bunga matahari, mawar, dan gladiolus. Sampailah kita pada tanaman pelindung atau peneduh. Seperti namanya, yang merupakan tanaman pelindung atau peneduh ya harus bisa melindungi, harus bisa meneduhkan. Nah, berarti ciri-cirinya adalah ia berupa pohon, lalu batangnya kuat, perakanannya dalam, daunnya rindang, kemudian pencabangannya tidak mudah patah, dan yang pasti tajuknya indah. Nah, contoh dari tanaman pelindung atau peneduh misalnya seperti beringin, angsana, bungur. Pengelompokan yang terakhir, tanaman yang ada di sekolah adalah tanaman produktif. Disebut tanaman produktif karena tanaman jenis ini dapat dimanfaatkan hasilnya
dari sisi nilai ekonomis, jadi mempunyai nilai tambah ya dari sisi ekonomi dan kesehatan. Contohnya seperti tanaman sayur, buah, dan juga tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman sayur yang bisa kita tanam di sekolah seperti misalnya cabai, kemudian ada terong, kemudian tomat, dan lain sebagainya. Lalu kalau tanaman buah, kita bisa pakai buah pisang, mangga, atau mungkin sawo. Nah, sementara tanaman toga atau tanaman obat keluarga seperti kunyit, jahe, sirih, dan sebagainya. Nah, biasanya tanaman-tanaman ini dikembangbiakkan dengan cara vertikultur, yaitu sistem pembudidayaan tanaman, sistem budidaya tanaman secara bertingkat atau vertikal, yaitu dengan cara bersap-sap, jadi seperti tangga. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang dibudidayakan secara vertikultur ini memiliki ciri-ciri dia bernilai ekonomis yang tinggi, kemudian dia berumur pendek, jadi lebih cepat masa panennya, dan dia juga merupakan tanaman semusim, misalnya seperti tanaman sayur dan buah. Kemudian tanaman toga juga ada juga yang bisa digunakan, dibudidayakan dengan cara vertikultur. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian menyimak video ini. Sekian dari Ustazah, selamat mereview bersama Ustazah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.